Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah semuanya. Anak-anakku kelas 4 A dan B hari ini untuk materi IPA pertemuan yang kedua bab 1 yaitu bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Kemudian review untuk kemarin kita sudah belajar tentang hewan kucing. Apa fungsi dari bagian-bagian tubuh kucing, kemudian apa nama-namanya. Kemudian kita juga belajar tentang ikan, bagian tubuh ikan dan fungsi dari bagian tubuh ikan. Kita juga belajar burung ya. Jadi bagian-bagian tubuh burung, kemudian fungsi dari bagian-bagian tubuh burung. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hewan serangga dan juga beberapa jenis bagian tumbuhan. Nah, apa itu serangga? Serangga adalah hewan-hewan kecil ya, berasal dari bahasa Latin insectum ya, yang artinya terpotong menjadi beberapa bagian, masuk dalam kelas Anvertebrata ya. Kemudian bagian serangga ada kepala, torak, dan abdomen ya, atau perut. Kita sekarang akan belajar tentang serangga kupu-kupu. Nah, ini adalah kupu-kupu ya. Kupu-kupu juga punya kepala, kemudian badan ya, ada sayapnya. Nah, kepalanya ada mata dan juga ada antena. Matanya sama, ada mata majemuk atau faset nama matanya, fungsinya untuk melihat. Kemudian antena fungsinya untuk membaui dan meraba. Jadi bisa juga berfungsi sebagai hidung ya, dan juga meraba-raba. Kemudian bagian badan, nah toraks atau dadanya dia, kemudian juga ada bagian badan sendiri. Kakinya ada 3 pasang kaki untuk berjalan. Nah, ada juga ada punya perut namanya abdomen. Kemudian sayap kupu-kupu. Nah, sayap kupu-kupu fungsinya untuk terbang. Nah, sayap ini aja ya, sayap inilah yang mempunyai berbagai macam warna yang sangat cantik. Ini adalah jenis hewan serangga kupu-kupu. Nah, selain kupu-kupu, jenis lain serangga itu ada semut, ada beberapa jenis kutu, ada kutu rambut, ada kutu busuk ya, ada kemudian lalat yang juga dia punya sayap, ada nyamuk, ada lebah ya, kemudian ada rayap, ada jangkrik, belalang, dan lain sebagainya. Nanti kita akan cari referensinya ya, coba nanti kamu temukan apa saja jenis serangga. Nah, setelah kita belajar tentang serangga, kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan ya. Bagian tumbuhan kita tahu ada batang, ada akar, ada daun, ada buah. Di dalamnya buah ada bijinya. Nah, kita akan belajar satu-satu ya. Apa sih dari mulai akar dulu ya. Jadi bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kita belajar dari bawah dulu, dari akar. Nah, ini ya akar. Akar adalah fungsinya untuk menyerap air dan zat makanan. Kemudian akar juga berfungsi untuk mengokohkan batang tumbuhan tadi ya, agar tidak gampang roboh atau patah. Akar juga untuk tempat untuk menyimpan cadangan makanan ya. Misalnya pada umbi akar ya, wortel. Nah, dia fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian batang. Batang fungsinya untuk mengokohkan bagian tumbuhan, juga sebagai pengangkut air dan zat makanan, menyimpan makanan, dan juga tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Itu ada pada batang. Nih ya, tadi akar di bawah, kemudian batangnya di atasnya. Nah, kemudian apa fungsi buah dan biji? Nah,
buah dan biji fungsinya untuk menyimpan makanan, dan juga untuk biji adalah calon tumbuhan baru. Itu bagian buah dan biji. Adapun untuk daun, fungsinya sebagai tempat untuk mengolah makanan. Itu proses fotosintesis, yaitu ada pada daun, karena daun mempunyai zat hijau daun. Nah, yang terakhir bagian tumbuhan yang paling cantik yang sering kita lihat namanya bunga. Walaupun tidak semua tumbuhan punya bunga ya. Bunga fungsinya untuk berkembang biak, dan juga fungsinya untuk menarik perhatian serangga, untuk membantu proses berkembang biak atau penyerbukan pada tumbuhan. Nah, ini adalah bagian dan fungsi dari tumbuhan. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa fungsinya tadi. Tadi kalau akar sudah, batang sudah, kita akan belajar tentang bunga ya. Bunga adalah bagian tumbuhan yang paling cantik dan mempunyai berbagai macam warna dan ukuran. Bunga juga nanti bisa berubah menjadi buah. Contohnya apa? Bunga yang menjadi buah, bunga jambu, kemudian mangga, ya, dan banyak sekali bunga-bunga yang lain. Tapi ada juga bunga yang memang dia tidak bisa menjadi buah. Contohnya bunga mawar, melati, bunga bougainville, bunga anggrek. Nah, itu adalah bunga. Kemudian daun. Nah, ini ada gambar daun ya. Daun itu bagian tumbuhan yang umumnya berwarna hijau karena dia mempunyai zat hijau daun atau klorofil. Walaupun ada berbagai macam juga daun yang warnanya bukan hijau, tapi warna lainnya ya, ada yang kuning, ada yang kemerahan. Nah, di daun itu juga ada berbagai macam bentuknya. Ya, ada daun itu yang melengkung seperti daun teratai, kemudian sirih ya. Ada yang bentuknya daun itu yang runcing ya, seperti jenisnya cemara ya. Jadi bentuknya seperti jarum ya tulang daunnya. Ada yang sejajar, tulang daunnya seperti padi, kemudian tebu ya. Kemudian ada yang membentuk seperti jari-jari ya, daun singkong, daun pepaya. Itu adalah berbagai macam bentuk dan tulang daun. Nah, sekarang untuk buah. Nah, ini ya, buah adalah bagian tumbuhan yang ada dagingnya, daging buah. Rasanya lezat biasanya itu ya, kita bisa memakan buah itu ya. Seperti buah mangga, buah jeruk. Nah, ini ada berbagai macam jenis buah, ada mangga, ada jeruk di sana ya. Dan ini juga berbagai rasanya juga berbagai macam rasanya. Nah, selain buah ada biji. Nah, di dalam buah biasanya terdapat bijinya. Biji dalam buah itu adalah calon tumbuhan baru kalau ditanam lagi ya. Contohnya biji semangka, biji rambutan, kemudian biji kacang, biji mangga. Nah, bijinya jambu air itu juga bisa ditanam menjadi tumbuhan baru. Nah, ini adalah berbagai macam bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, sekarang tugas kalian di rumah, yang amatilah berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu. Tuliskan dalam tabel berikut. Contohnya, untuk A, hewan, nama hewannya apa saja, apakah dia bersayap atau tidak bersayap, kemudian berapa jumlah kakinya. Yang tumbuhan, jenisnya tumbuhan apa saja namanya, bentuk daunnya seperti apa, misalnya daunnya melengkung, daunnya seperti jari-jari, daunnya sejajar mungkin, atau bentuk daunnya lancip dan sebagainya. Kemudian warna bunga atau bentuk bunganya jika ada ya, bunganya kalau ada warnanya
bentuknya seperti apa, dan jika ada buahnya bentuknya seperti apa. Nah, bisa menyebutkan lebih dari satu, bisa 5 ya. Mungkin itu untuk hari ini materi IPA. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.